Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Rabu, 16 September 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, cuek is the best. Wah, hati-hati kalau punya keyakinan itu. Ada yang mau dicuekin? Nah, enggak ada pasti. Nah, cuek itu bukan the best. Cuek itu jelek. Kita tidak dibimbing Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang cuek, namun sungguh pribadi-pribadi yang tumbuh dalam kebaikan. Nah, semoga kita mampu seperti apa yang dibimbing Tuhan. Di dalam Injil dikatakan, "Ketika kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis." Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh masa bodoh, tidak mau tahu, apalagi di masa yang sulit, di masa pandemi ini. Kita harus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh peduli. Nah, untuk itu kita diundang Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh bertumbuh dalam kepedulian. Itu seperti apa? Yang pertama, pribadi yang peduli itu aktif, mau terlibat, ambil bagian di dalam keluarganya, komunitasnya, dalam lingkungannya, dalam masyarakatnya. Dia tidak cuek, dia mau terlibat. Nah, mari kita tanyakan dalam diri kita masing-masing, sungguhkah aku aktif terlibat? Yang kedua, pribadi itu punya inisiatif. Dia punya keinginan, dia punya kemauan, tidak hanya menunggu. Menunggu itu tidak enak, jangan suka menunggu. Kita harus punya inisiatif, sehingga hidup kita semakin hari semakin berisi, penuh makna, karena kita berinisiatif untuk melakukan ini, itu dalam keluarga dan komunitas kita. Sehingga hidup kita semakin berisi, semakin berarti. Yang ketiga, pribadi itu semakin kreatif. Nah, kita semua punya otak. Nah, ini punya kekuatan besar, power yang besar. Otak kita ini sungguh luar biasa, namun jarang yang sungguh optimal. Kadangkala kita males berpikir, ngene wae rapopo, ngene wae wis cukup, ora sah rekoso, ora sah angel-angel, gini aja. Nah, itu banyak. Nah, semoga kita mau berpikir, bahkan berpikir keras, cerdas, sehingga sungguh hidup kita mau mencoba hal-hal baru, sehingga
hidup kita makin berarti, makin bermakna, dan semoga diperbolehkan Tuhan makin bercahaya. Nah, semoga sungguh-sungguh terlaksana seturut kehendak Allah Bapa. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.